Hari ini ada kejadian yang luar biasa, yaitu soal mundurnya Gus Miftah dari urusan khusus ya di presidenan. Saya ada catatan, ada 4 hal yang perlu mau disampaikan dalam kesempatan ini. Tapi sebelum itu, soal mundurnya Gus Miftah ini hal yang biasa. Di zaman Pak Harto itu kurang lebih ada sekitar 7 atau 9 menteri yang mundur. Dan itu sudah menteri loh, bukan staf ya, atau utusan khusus ya, ini menteri. Itu aja hal yang biasa, dan itu kejadian besar ketika mundurnya 9 menteri itu, bukan soal menghujat masalah tukang es dan lain sebagainya. Jadi bukan hal yang wah begitulah, itu hal yang biasa. Cuman karena mungkin hari ini ada sosial media, ya bisa rame begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, saya mau bilang bahwa guyonan Gus Miftah itu kan hal yang biasa aja di mana-mana. Kalau teman-teman di pesantren itu bilang itu guyonan-guyonan anak santri lah, kira-kira begitu. Dan bukan saja di pesantren, tapi di tempat lain juga sama gitu. Guyonan ini malah saya melihatnya ada sekitar 4 hal yang jadi pertanyaan ketika Gus Miftah mundur dari jabatannya. Yang pertama, teman-teman, setelah Gus Miftah melontarkan bahasa atau kata-kata itu atau guyonan itu kepada tukang es, dan setelah itu mereka juga sudah bertemu. Gus Miftah bertemu dengan tukang es dan istrinya dan minta maaf dan udah selesai. Tapi mereka sebelum ketemu, Pak Presiden lewat Seskap juga sudah ingatkan, sudah menegur. Artinya kalau alasannya hanya coba ditegur, kan berarti yang nggak usah lo ulangin lagi, kan itu sudah selesai. Hal biasa gitu. Yang saya mau sampaikan terpenting di sini adalah, teman-teman, ini Gus Miftah ini, saya mau bilang jangan-jangan dia jadi korban dari kerjasama antar negara. Sebut saja Malaysia dengan Indonesia. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena di goyonannya Gus Miftah ini kok malah ditanggapi oleh PM Malaysia Anwar Ibrahim. Kok aneh ya? Saya setelah baca statement itu, saya pikir ini kok PM Malaysia nggak ada kerjaan kayaknya nih. Kok sampai bisa negur, atau sampai bisa seorang PM Malaysia bisa menyikapi problem Indonesia yang itu tidak ada efeknya juga sebenarnya untuk Malaysia sendiri. Tapi kok dia jadi serius betul ya, PM Malaysia menanggapi. Ini ada yang aneh begitu. Sudah ditegur Gus Miftahnya, sudah ditegur Pak Presiden, terus tiba-tiba masalah ini sebenarnya sudah selesai, cuma karena digoreng tiba-tiba PM Malaysia ngambil ngambil sikap menanggapi masalah itu, dan akhirnya Gus Miftah juga mundur. Nah, ini jangan-jangan sampai ada sesuatu di balik ini, di balik komentarnya PM Malaysia Anwar Ibrahim, dan atau di balik kejadian ini. Dan kalau ini benar, maka Gus Miftah hanya jadi korban atas setting atau agenda besar yang di balik layar terkait kejadian ini. Yang terakhir adalah, kalau Gus Miftah betul-betul ini murni, maka ya ini mungkin juga cara Tuhan untuk menegur Gus Miftah, dan mungkin setelah itu beliau evaluasi dan akhirnya mundur. Itu bisa jadi. Dan pelajaran yang patut sebenarnya kita ambil adalah jangan sombong dan jangan juga merasa hebat ketika Anda menjadi tokoh atau jadi figur publik di republik ini. Atau Anda punya jabatan, Anda punya kekayaan, lalu Anda sombong. Nah, mungkin ini juga, kalau memang murni ya, kalau sekali lagi kalau memang murni, mungkin ini cara Tuhan menegur Gus Miftah. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, dan yang terpenting adalah mari kita sama-sama untuk mencari ada apa sih di balik kejadian ini, dan akhirnya PM Malaysia bisa komentar, ikut berbicara, dan itu nggak penting, kayak orang nggak ada agenda aja di Malaysia itu. Dan yang kedua adalah Gus Miftah bisa mundur. Itu aja teman-teman, kira-kira dari saya.